Baharudin Yusuf Habibie merupakan presiden ketiga Indonesia, lahir di Parepare 25 Juni 1936. Beliau adalah presiden pertama yang mengemban langsung amanat reformasi setelah pergantian kepemimpinan pada 1998. Pak Habibie dihadapkan dengan harapan publik untuk memperkuat demokrasi dan melakukan reformasi di berbagai sektor. Untuk itu, beliau mengesahkan berbagai undang-undang yang dimana menjadi tonggak demokrasi dan reformasi, dan efeknya masih kita rasakan hingga saat ini. Adapun beberapa undang-undang menjadi warisan dari dirinya, yaitu satu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik yang memberikan kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasi melalui partai politik. Lalu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilu yang membuat pemilu dengan sistem multipartai kembali berlaku. Lalu reformasi DPR MPR melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999, lalu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah terkait otonomi daerah, dan kembalinya kebebasan pers di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Itulah beberapa undang-undang yang sangat penting hingga saat ini, yang menjadi bukti bahwa Pak Habibie bekerja dengan berorientasi pada pelayanan. Terkendalinya nilai rupiah dan penanggulangan krisis merupakan dua arah sasaran reformasi pada bidang ekonomi. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie mampu membawa perekonomian Indonesia lebih baik, dibuktikan dengan adanya penurunan laju inflasi dan persebaran kebutuhan pokok kembali berjalan dengan baik. Begitu pula dengan nilai tukar rupiah yang mengalami penguatan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa beliau melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. B.J. Habibie dikenal sebagai seorang pemimpin yang tanpa henti mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi demi membawa nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Pesawat N250 Gatotkaca merupakan pesawat buatan Indonesia pertama yang diproduksi oleh Habibie selama menjabat menjadi Menristek. Dan pada April 2015, beliau kembali menelurkan pesawat baru R80 yang tangguh untuk menjelajahi langit Indonesia. Wujud nilai harmonis pada B.J. Habibie bisa dilihat dari pribadi beliau yang dikenal ramah dan akrab pada semua kalangan. Dalam konteks kebijakan, tahun 98, Habibie pernah mengeluarkan instruksi untuk menghapus istilah segregatif pribumi dan non-pribumi demi membangun nilai yang lebih inklusif bagi masyarakat sebagai upaya menyelesaikan konflik rasial di Indonesia. Selain itu, sudah bukan rahasia lagi bahwa Habibie adalah sosok yang sangat mencintai mendiang istrinya Hasri Ainun Besari. Bahkan, kisahnya pernah diangkat menjadi film layar lebar. Hal ini bisa dijadikan contoh bahwa sudah sepatutnya kita membagi waktu yang seimbang untuk pekerjaan dan keluarga demi terciptanya kehidupan yang lebih harmonis. Nilai loyal yang ada dalam diri B.J. Habibie yaitu Habibie ingin kembali ke Indonesia dan ingin membuat pesawat terbang buatan asli Indonesia. Selain itu, saat beliau menjabat sebagai Presiden Indonesia, beliau hanya memiliki waktu tidur selama 4 jam demi tugas dan tanggung jawabnya kepada bangsa dan negara. B.J. Habibie patut ditiru dalam aktualisasi nilai adaptif. Seperti yang kita tahu, perjalanan karir Pak B.J. Habibie dimulai sebagai seorang ilmuwan dalam teknologi aviasi atau penerbangan. Selanjutnya, Pak Habibie diminta pulang ke Indonesia dan diminta menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Bahkan, pada saat situasi politik dan ekonomi yang tidak baik, Pak Habibie diangkat menjadi Presiden Indonesia menggantikan presiden sebelumnya, yaitu Pak Soeharto. Beliau melahirkan gagasan inovatif seperti kebebasan pers, memprakarsai Bank Indonesia yang independen, dan lain-lain. Wujud nilai kolaboratif ditunjukkan Habibie dalam usaha pembangunan. Misalnya, Habibie ingin Batam menjadi pusat industri dalam negeri, sehingga beliau menjalin kolaborasi bisnis dengan PT Polux Properties Indonesia guna membangun mega proyek di Batam. Proyek Moda Raya Terpadu atau MRT juga pada awalnya adalah gagasan Habibie untuk menghadirkan transportasi massal yang terintegrasi. Sebagai wujud membangun kolaborasi yang sinergis, Habibie juga membangun The Habibie Center sebagai organisasi independen yang punya misi untuk memajukan dan meningkatkan SDM melalui pembentukan jaringan dan kerjasama.